Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Ajakku meminta sampai selamanya. Puji Tuhan. Terima kasih David Arnold Gerung. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Oke, kita akan dengar firman Tuhan dari Bekasi. Kita akan pindah ke Manado. Nanti Pastor Yosua Lex Arnold akan share firman buat kita semua. Mazmur 31. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing tempat perlindungan. Nah, hari-hari ini kita manusia, umat Tuhan membutuhkan perlindungan dan kubu pertahanan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak ada dalam tempat perlindungan, hidup kita akan binasa, akan terombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini. Mari kita menjadikan hidup kita untuk tetap berada di dalam tempat perlindungan, yaitu Tuhan sendiri. Tetap menjadikan Dia sebagai kubu pertahanan. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah ini. Mari tetaplah dekat kepada Bapa. Tetaplah bersekutu. Saya tahu kita semua dari zaman baheula udah bersekutu dengan Tuhan, tapi mari kita tetap untuk bersekutu dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan ini dan harus melakukannya. Jangan sampai di waktu-waktu ini kita nggak dekat. Jangan sampai kita berlindung di balik pikiran kita yang kita anggap kita pintar, yang kita anggap kita hebat, yang kita anggap kita merasa bahwa kita berhikmat, sehingga segala sesuatu kita tafsir, saudara. Kondisi ini kita tafsir ini. Kita respon ini. Ada vaksin, kita respon ini. Hari ini banyak orang yang sok tahu. Dokter kok bilang begini. Oh, dokter kok begini. Obat ini, obat ini. Lihat ya, orang yang terpapar COVID, ketika didengar dari A, informasi A. Dari B, informasi B. Dari C, informasi C. Satu bilang minyak kayu putih. Satu bilang antibiotik 500 gram. Satu bilang vitamin C 2000 mg. Semua. Satu bilang minum minyak kayu putih, siram minyak kayu putih. Yang terpapar bingung mau ikutin yang mana gitu, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya semua dicoba. Begitu dicoba obatnya keras kena ginjal, ya sama aja bohong gitu kan. Kita berdoa. Nah, yang terbaik adalah kita tanya Tuhan. Dekatlah dengan Tuhan dan jadikan Dia adalah gunung batu kita, tempat perlindungan kita. Ini paling penting. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah ini. Marilah kita tetap tinggal di dalam komunitas yang benar. Amin, amin. Karena komunitas ini akan menentukan kita. Ingat, ada yang bilang, mau lihat seseorang seperti apa karakternya, lihatlah siapa di sekeliling. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu artinya kita harus tinggal di dalam komunitas yang benar. Kalau kita tinggal dalam komunitas yang salah, informasi yang masuk salah, membuat kita akhirnya khawatir, membuat kita kebanyakan mikir, yang akhirnya kita bingung untuk menghadapi kehidupan ini. Habislah hidup. Kalau tidak tinggal dalam komunitas yang benar, saya jamin sepintar-pintarnya hidup, sepintar-pintarnya engkau, sehikmat-hikmatnya engkau, sepanglima-panglimanya engkau tidak bisa sendiri. Harus ada komunitasmu, komunitas tanggung jawab hidupmu, di mana engkau bisa bertanggung jawab hidup dan engkau pun bisa mentransferkan
kehendak Allah di dalam komunitas itu. Itu yang paling penting. Ingat, Yesus dan 12 murid itu adalah komunitas. Selalu. Ingat, Tuhan Yesus itu datang ke dunia tidak hanya menyelamatkan, tapi dia memberi contoh. Tuhan Yesus aja, dia tinggal dalam komunitas. Dia dan 12 murid. Dia menunjukkan. Panglima pun tanpa komunitas, waduh. Tinggallah dalam komunitas yang benar. Sehebat-hebatnya dirimu, engkau membutuhkan komunitas. Dan komunitas itulah yang menentukan kualitas hidup. Komunitas itulah yang akan menentukan hidupmu. Tidak hanya menentukan kualitas hidup, tapi akan menentukan hidup. Ayat 25-nya, ayat pasal 31 ayat 25, katakan gini, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap pada Tuhan. Artinya apa? Berharap bagus. Menjadikan Tuhan menjadi pengharapan bagus. Tapi ternyata bagian sebelumnya berkata, tetap kita punya bagian, yaitu menguatkan dan meneguhkan hati kita. Jadi apapun yang terjadi, mungkin kita lemah, ya paksalah diri kita, paksalah dirimu untuk kita tetap menguat. Paksalah dirimu. Saya dengar kesaksian dari papi mami saya dalam kondisi yang memang kritis. Mereka memaksa diri mereka untuk tetap beriman. Menguatkan hati mereka, menguatkan iman mereka untuk tetap kuat. Walaupun sulit. Sulit, saudara bisa bayangkan. Lagi kritis, sendirian. Seringkali kita hamba Tuhan, lemah. Akan menjadi kuat ketika kita menguatkan orang lain. Kalau kita nggak menguatkan orang lain akan tambah lemah. Tapi ketika kita menguatkan orang lain, itu jadi kekuatan baru. Seorang pahlawan akan tambah kuat bukan ketika dia tidur, tapi ketika dia tetap berperang. Dahsyat. Ternyata berharap sama Tuhan itu bukan titik, tapi koma. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bukan kita cuma diam-diam mendengarkan Tuhan bersabda, dengarin suara Tuhan. No, tapi kita pun harus kuatkan hati kita dan kita pun harus meneguhkan hati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.